Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alasan mengapa musuh-musuhnya sendiri menangis di pemakaman sang sultan. Tahun 1193 Masehi, Damaskus berkabung. Seorang sultan meninggal hanya dengan 7 dinar emas. Ia memimpin kekaisaran dari Nil hingga Efrat. Ia menaklukkan Yerusalem. Namun di hari kematiannya, hartanya habis dibagikan kepada orang miskin. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kisahnya adalah salah satu yang paling menakjubkan yang pernah ditulis oleh sejarah manusia. Perjalanan ini dimulai di sebuah kota kecil di tepi sungai Tigris, Tikrit, Irak, tahun 1137. Keluarga Ayyub bukan sembarangan. Ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, adalah administrator militer yang dihormati di bawah dinasti Zengid. Salahuddin muda tumbuh di Damaskus, kota ilmu dan perdagangan. Disinilah ia menyerap agama, filsafat, dan strategi. Yang jarang diketahui, Salahuddin muda sebenarnya lebih suka belajar agama dan bermain polo, bukan menjadi prajurit. Namun pamannya, Asad ad-Din Shirkuh, melihat sesuatu yang lain dalam diri keponakannya. Sesuatu yang bahkan Salahuddin sendiri belum menyadarinya. Di bawah bimbingan Nur ad-Din Zengi, pemimpin terbesar dunia Islam saat itu, Salahuddin belajar 2 hal, cara memerintah dan cara berperang. Satu momen penting yang sering diabaikan sejarah. Pada usia 14 tahun, Salahuddin pernah menolak mengeksekusi tawanan perang. Sebuah keputusan kecil yang mencerminkan karakter besarnya. Dunia Islam saat itu dalam kondisi terpecah. Dinasti-dinasti saling bertarung. Tentara salib mengeksploitasi perpecahan ini. 1169 Masehi. Misi ke Mesir. Shirkuh dan Salahuddin dikirim untuk membantu kekhalifahan Fatimiyah yang sedang goyah. Ketika Shirkuh tiba-tiba meninggal, dunia menepi menunggu. Siapa yang akan mengambil alih? Jawabannya mengejutkan semua orang. Seorang Sunni Kurdi berusia 31 tahun kini menjadi Wazir Agung Mesir, pemerintahan Syiah Arab terbesar di dunia. Paradoks sejarah yang luar biasa. Selama 2 tahun, ia bermain catur politik paling rumit dalam sejarah dunia Islam. Tidak ada darah besar, tidak ada pemberontakan, hanya kecerdasan. 1171, Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal. Tanpa kekerasan, tanpa drama, nama khalifah baru diserukan dari menara-menara Masjid Kairo. Mesir berganti haluan. Pasca kematian Nur ad-Din pada 1174, Salahuddin mengambil langkah bersejarah, menyatukan Suriah di bawah satu bendera. Yang membedakan Salahuddin, setiap kota yang bergabung tidak mengalami eksekusi massal. Penguasa lama dihormat, rakyat dilindungi. Selama 13 tahun, ia membangun tentara, ekonomi, jalur dagang, dan yang paling penting, loyalitas. Ia membayar prajuritnya dengan teratur dan adil. 4 Juli 1187, Dataran Hattin, Galilea. Pagi hari itu, Salahuddin mengeksekusi rencana militer yang akan dibicarakan sejarawan selama berabad-abad. Salahuddin tidak menyerang langsung. Ia memancing, memotong jalur air mereka, memaksa 20.000 ksatria Eropa berbaris melintasi gurun tanpa setetes pun air. Ketika pasukan salib sampai di Tanduk Hattin dalam kondisi mati kehausan, mereka menghadapi lingkaran baja yang tidak bisa ditembus. Raja Guy dari Lusignan ditangkap. Reynald dari Chatillon, yang berkali-kali melanggar perjanjian damai, diadili langsung oleh Salahuddin. Kepada Raja Guy, Salahuddin memberikan minum. Kepada Reynald, ia mengeksekusi secara pribadi karena pengkhianatan berulang. Perbedaan ini mencerminkan kode kehormatannya. 2 Oktober 1187, pasukan Salahuddin memasuki Yerusalem. Hari yang sama dengan perayaan Isra Mi'raj. Banyak yang melihat ini bukan sebagai kebetulan. Yang terjadi selanjutnya membuat sejarawan Eropa abad pertengahan sendiri
mencatat dengan takjub, tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan. Berbeda 180 derajat dari 1099. Salahuddin menetapkan tebusan. Mereka yang tidak mampu bayar, ia bayarkan dari kantong negaranya sendiri. Ribuan tawanan dibebaskan tanpa syarat. Eropa terkejut. Paus Gregorius ke-8 menyerukan Perang Salib ketiga. 3 raja terbesar Eropa merespons, Frederick Barbarossa, Philip II, dan Richard si Hati Singa. Rivalitas yang paling mengagumkan dalam sejarah militer dimulai. Salahuddin versus Richard I, 2 pemimpin yang saling menghormati di tengah peperangan. Di tengah pengepungan Acre yang brutal, Richard jatuh sakit demam. Apa yang dilakukan Salahuddin? Ia mengirim tabib pribadinya beserta buah-buahan segar dan es dari Gunung Lebanon. Dalam pertempuran lain, kuda Richard terbunuh. Salahuddin melihat ini dan mengirim 2 ekor kuda Arab murni sebagai hadiah. Ini bukan fiksi romantis, ini tercatat dalam kronik Kristen sendiri. Pertempuran Arsuf, Richard menunjukkan mengapa ia disebut hati singa. Salahuddin menderita kekalahan taktis, namun ia segera beradaptasi. Perjanjian Ramlah, September 1192. Richard gagal merebut Yerusalem. Salahuddin tidak sepenuhnya mengalahkan Crusade. Namun, keduanya mencapai perdamaian yang terhormat. Hanya 7 bulan setelah perdamaian, Salahuddin jatuh sakit di Damaskus. Dalam 14 hari, Sultan yang menaklukkan dunia meninggalkan dunia. Inventaris hartanya setelah meninggal, 1 kuda, 7 dinar emas, dan tidak cukup uang untuk biaya pemakaman. Sultan yang menguasai ribuan kilometer wilayah meninggal tanpa harta pribadi. Di pemakamannya, para utusan dari berbagai negara hadir, termasuk utusan dari pihak Crusader. Musuh-musuhnya datang untuk memberi penghormatan terakhir. Dante Alighieri, lebih dari 1 abad kemudian, menempatkan Salahuddin di antara jiwa-jiwa mulia dalam Divine Comedy. Penghormatan dari seorang penyair Kristen kepada seorang Muslim. Hari ini, makam Salahuddin ada di Damaskus. Orang-orang dari seluruh dunia masih datang untuk memberikan penghormatan. Bukan karena ia menang dalam perang, tapi karena cara ia menang. Dan lebih penting, karena cara ia kalah. Kesimpulan, dalam dunia yang merayakan kekuatan brut, kisah Salahuddin adalah pengingat bahwa kehormatan adalah warisan yang bertahan. Subscribe dan terus ikuti Jejak Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.